ke Pak Bupati ke? Oh tadi itu bukan bupati. Oh. Enggak tahu bukan bupati. Oh, Pak Bupati nih, Bu. Sekalian lagi nih manasik. Kalau maju Bu, mau kabin sama masuk dulu. Masuk dulu. Selamat datang Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Selamat datang Bapak Wakil Komandan Arhan 14 PWI. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Mengawali acara, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin buka masker Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, pada yang terhormat Bapak Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, pada yang terhormat Bapak Wakil Batalion Arhanut PWI Cirebon, pada yang terhormat Kabupaten Cirebon, serta kepala dan guru-guru TK dan anak-anak yang ibu bapakkan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga dapat bersama-sama mengikuti kegiatan peragaan manasik haji yang ke-13 untuk anak-anak TK se-Kabupaten Cirebon. Izinkan kami selaku panitia untuk menyampaikan laporan kegiatan manasik haji sebagai berikut. Tujuan dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan peragaan manasik haji ini adalah: 1. Menambah keimanan dan ketakwaan anak-anak TK se-Kabupaten Cirebon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengenali secara dekat di dalam tata cara perjalanan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. 3. Melatih kemandirian anak. Dan 4. Melatih keberanian anak untuk bersosialisasi bersama dengan teman-teman sebayanya se-Kabupaten Cirebon. Rangkaian kegiatan dan jadwal pelaksanaannya dilaksanakan 3 hari berturut-turut, yaitu hari pertama Senin tanggal 17 Januari 2022 sebanyak 33 kloter. Hari kedua Selasa 18 Januari 2022 sebanyak 29 kloter. Dan hari ketiga Rabu 19 Januari 2022 sebanyak 30 kloter. Tempat pelaksanaannya di lapangan Canghegar Yon Arhanut PWY Cirebon. Biaya kegiatan seluruhnya berasal dari partisipasi warga Taman Kanak-Kanak se-Kabupaten Cirebon yang diupayakan penggalian dana swadaya secara sukarela dan tidak memberatkan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon 17 Januari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya layak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang ceria, yang cerah ini. Alhamdulillah atas doa dari semua panitia, semua pengawas, semua para pejabat dan juga pemerintah. Hari ini Allah berikan cuaca yang sangat cerah. Ya, alhamdulillah, beberapa hari ke belakang hujan cukup deras. Kami panitia cukup ketar-ketir juga di kondisi hujan, tapi alhamdulillah atas izin Allah hari ini udara cerah, anak-anak semuanya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan Yon Al-Hanud atau yang mewakilinya, yang saya hormati Pak Kapolres Cirebon Kota atau yang mewakilinya, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Ketua 3 TKI PGRI Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Kapit PAUD, yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, ada pengurusnya, yang saya hormati pengawas TK dan kepala TK serta para guru TK se-Kabupaten Cirebon, anak-anak TK, manasik haji TK se-Kabupaten Cirebon yang saya banggakan. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini pada acara manasik haji anak-anak TK se-Kabupaten Cirebon ini. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih ini kepada guru-guru TK, cabang 3 TK TKI Kabupaten Cirebon yang telah mengadakan kegiatan praktek manasik ini. Karena praktek itu di dalam suatu pemahaman agama ada yang harus kita praktekkan. Kalau kita tidak praktekkan, kadang-kadang pemahaman kita ini sangat berbeda ya. Saya berkecimpung di dalam dunia haji sudah banyak sekali. Nah ini banyak orang yang beda, orang yang tadinya ada pelatihan-pelatihan dengan yang tidak. Apalagi di dalam sekarang pelatihan kepada anak-anak itu akan tertanam, Bu. Akan tertanam di dalam hati anak-anak, karena kalau anak masih kecil ini dia akan ngerti dan paham dan sangat teringat. Bahkan kalau sudah tua diajari terus-terusan tapi lupa lagi. Dan di samping ini kalau belajar manasik kepada anak-anak, orang tuanya pun pada ikut. Kalau TK itu yang rame orang tuanya yang pada ikut. Nah ini kita sangat perlu pada pelatihan-pelatihan yang semacam ini, dan juga perlu digarisbawahi juga orang haji ini juga harus mengikuti aturan yang ada dari pemerintah, Pak. Saya lihat orang haji di dunia ini yang banyak di sana orang yang sakit itu kebanyakan orang Indonesia. Kenapa? Karena kadang-kadang yang pemerintah memberikan suatu arahan tentang kesehatan, dia itu kurang begitu mengikuti kebiasaan apa yang dia lakukan. Misalkan masalah makan, dulu itu dia orang sering ibadah terus tapi makan itu dilupakan. Kadang-kadang jadi orang ini juga lupa, dan makan di sana itu dia
susah. Kenapa? Yang disebut makan mereka ini adalah nasi, sedangkan di sana nasi kurang, jadi liwet terus. Orang-orang Arab ini paling kesal itu ke orang Indonesia, seneng tapi kesel. Jadi orang Arab itu kepada jamaah Indonesia ini kesel tapi juga senang. Senangnya apa? Orang Indonesia tuh senang pada sering belanja. Nah, belanjanya itu banyak. Bahkan di Kabupaten Bandung ada satu daerah, begitu datang belanja itu sampai kintal-kintalan, lalu dikirim duluan. Kirim duluan, jadi bahkan jamaah haji belum datang, kiriman sudah datang. Sebab di sana sering orang itu ada orang mau pergi haji ini dia datang, nah terus minta doa, nah terus dia ngasih duit. Nah itu nanti imbalannya itu dia itu oleh-oleh dari Arab. Padahal sekarang toko kan sudah banyak untuk oleh-oleh, tapi angger dia itu kalau dia dikasih tahu ternyata dia tahu jamaah hajinya tuh dapat beli dari Indonesia, tidak mau ngambil itu. Ya, padahal apa bedanya ya, misalkan korma kan nggak tahu korma Arab korma kita ini ya sama-sama korma dari Arab, tapi ya itulah kehebatan orang Indonesia. Nah ini, tetapi orang Indonesia kadang-kadang tidak disiplin, masak tetap masak gitu kan, bahkan waktunya ngerokok terus gini, ada suara cleaning antep terus gitu. Bahkan tapi sekarang haji Indonesia itu sudah dikasih makan. Jadi waktu tahun 2015 dikasih makannya baru eksperimen sekali. Sekarang sudah 2 kali sekarang itu semua dikasih makan. Cuma paling mau umroh dan paling umroh paling 4 harian itu tidak dikasih makan. Nah dikasih makan pun Depag itu selalu diprotes juga Pak. Karena orang Sunda senangnya harus pakai ada lalap-lalapan, orang Makassar apa harus ada ikan-ikan, yang dikasih daging terus, protes lagi terus juga. Nah jadi untuk manasik ini kita ditanamkan supaya anak-anak kita juga mengerti dan paham. Praktek manasik sudah 2 tahun tidak latihan ya, nggak latihan. Pantesan anak-anak TK pas ditanya, adik-adik sekarang ini rukun Islam ada berapa? 4 gitu. Kok 4 kata saya. Pas itu rukun Islam ada berapa? 4. Coba apa aja? Sadat, sholat, zakat, puasa. Loh kalau hajinya nggak ada pernah praktek katanya. Hajinya ditutup katanya. Nah sekarang kalau sudah dibuka dan hajinya juga akan dibuka, berarti nanti rukun Islam ada 5 lagi gitu ya. Nah, mangga kepada guru-guru juga ini pelatihan yang semacam ini agar tertanam lalu kita lakukan, dan khusus juga kepada orang-orang tua juga. Jamaah haji sekarang di kita ini daftar tunggunya ada 20 tahunan Bu, 20 tahunan. Jadi kalau orang yang daftar sekarang ini berangkat umur 50 tahun akan berangkatnya 70 tahun. Nah, tapi perlu dipahami ada beberapa kesalahan dalam pemikiran kita orang Islam. Begitu daripada pergi hajinya lama, udah kita umroh saja. Nah, dalam hukum Islam bahwa haji itu wajib bagi orang yang mampu. Nah, umroh itu adalah sunnah. Sunnah tidak bisa mengalahkan wajib. Nah, jadi caranya tetap kita daftar haji, nanti pahala daftarnya haji, kewajibannya gugur. Setelah itu mau umroh itu lain masalah. Jangan umroh lalu kita tidak berpikir untuk haji. Nah, terlepas daripada kita kalau daftar haji nanti mati duluan, udah aja umroh. Nah itu juga tetap aja daftar, urusan umur, urusan Allah. Nanti kalau kita belum berangkat terus kitanya mati, untungnya 2 Pak. Itu perlu dicatat kepada masyarakat. Kalau orang haji berangkat haji untungnya 1, tapi kalau belum haji sudah daftar haji mati untungnya 2. Nah apa itu untungnya 2? Kalau orang haji
daftar haji, berangkat haji, pulang lagi cuma dapat untungnya satu, yaitu apa? Pahala surga. Gitu. Bahwa haji tidak ada lain pahala kecuali surga. Nah, tetapi kalau orangnya meninggal dapatnya dua, pahala haji tetap dapat. Nah itu, jadi bahwa tidak ada lagi kecuali haji ini adalah dapat pahala surga, duitnya balik lagi. Nah jadi orang yang meninggal itu bisa sudah daftar terus meninggal, mau istrinya, suaminya atau anaknya bisa dapat duitnya. Mangga tinggal dipilih aja mau dapat pahala satu atau mau dapat pahala dua. Jadi hal-hal semacam gitu jangan pikirkan, waktunya sudah punya duit, mampu, kita daftar saja urusan nanti kapan berangkatnya, karena pemerintah itu mempunyai aturan, dan dengan aturan dari Arabnya juga. Kita inginnya sih tiap tahun, tiap tahun itu orang dapat tunggu tidak begitu lama, karena ini diatur oleh OMI dan supaya orang jamaah haji itu di sana nyaman karena keterbatasan. Kalau semua kita ini dibuka seluasnya, tidak ada aturan, nanti Arab di sana itu akan terganggu. Malaysia daftar tunggunya sudah 30 tahun ke atas, sudah 30 tahun ke atas. Maka sekarang ini ada aturan orang yang sudah pergi haji tidak boleh lagi pergi haji kecuali dia mempunyai KBIA. Nah itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan di dalam latihan manasik anak-anak TK ini bisa membawa manfaat terhadap kita semua. Untuk itu demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan didahului ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan peragaan manasik haji anak tingkat Kabupaten Cirebon tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Akhirul kalam. Allahumma bila al-barmitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kuribina wa dhakhirina wa maulana Muhammad Bisalim radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sadatina wa sadar Rasulullahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'ilin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajili sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limashayikhina wa limasyayikhi masyayikhina wa liasatidina wa limuallimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وذكر ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Bupati Cirebon mohon dapat melepas pemberangkatan kloter pertama secara simbolik dan didampingi oleh Wakil Komandan Batalion Arkanut 14 PWY Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dan diawali oleh pembacaan azan oleh Ananda Muhammad Raufal Abangkan dari TK Islam Sabilul Khairat Kecamatan Meru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ayo adik-adik, kita persiapan untuk manasik latihan manasik haji dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Peragaan manasik haji TK Kabupaten Cirebon kami nyatakan dilepas. Sekarang mau melaksanakan kegiatan wukuf di Arafah. Yuk anak-anak sambil baca talbiyah bersama-sama. La baik Allahumma la baik. La baik. Sekarang anak-anak sudah sampai di Arafah untuk wukuf ya. Yuk, kita akan berdoa. Tangannya diangkat semuanya. Tangannya diangkat semuanya. Untuk kedua orang tua. Alhamdulillah anak-anak sudah sampai di tenda Arafah ya. Kita ini kita mau berdoa. Mendoakan kedua orang tua kita. Sudah apa doanya ya? Iya, banyak tangannya diangkat. Ada tangannya. Sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya berdiri lagi. Kita sekarang menuju ke Baris lagi dan rapi ya. Jadi kita baru saja menghadiri pembukaan
praktek manasik haji yang dilakukan oleh anak-anak TK se-Kabupaten Cirebon. Ini peragaan manasik ini biasanya tiap tahun, Bu ya. Tiap tahun dilaksanakan, tapi ini sudah 2 tahun kita ini berhenti karena adanya COVID, dan sekarang kita sudah landai maka dibuka lagi. Ada beberapa hal yang di dalam praktek manasik ini. Pertama, silaturahmi ya, antara orang tua, murid, para guru se-Kabupaten Cirebon. Yang kedua, tanaman. Ditanamkan kepada anak-anak dan orang tua bahwa manasik, bahwa haji ini ibadah, bukan saja ibadah. Jadi ibadah tenaga, pikiran, harta itu haji. Kalau sodako, kita zakat, cuma kita ngasihkan duit beres. Tapi kalau haji itu ya ibadah, ya tenaga, pikiran, dan juga harta. Nah, kalau harta itu orang sudah mafhum, orang-orang yang mampu. Tetapi ibadah fisik ini juga orang harus ngerti dan paham. Maka dari anak-anak ini sudah tertanam, maka dia akan ngerti manasik itu. Nah, yang ketiga, tertanam dalam hatinya bahwa nilai-nilai keagamaan Islam tertanam kepada anak-anak kita, bahwa agama kita cintai ini agama yang kita sama-sama, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang kita saling tolong menolong. Nah, inilah bukan agama Islam, ini agama yang ditakuti, agama yang disalahgunakan oleh orang-orang yang kurang begitu paham.